Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanul Fiddin, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid At-Tanwir rahimakumullah. Alhamdulillah, mari tentunya sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali di kesempatan pagi hari ini. Kita masih dimudahkan dan dilapangkan oleh Allah untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, ibadah sholat subuh berjamaah di rumah dari rumah-rumah Allah. Mudah-mudahan tentunya ibadah yang baru saja kita lakukan adalah satu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanul Fiddin rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan bersama dengan beberapa ibadah yang sangat masyhur, ibadah yang sudah biasa kita dapatkan. Kita akan bersama dengan beberapa ibadah yang pahalanya itu setara dengan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Kita tahu ini bulan sebahagian orang sudah mempersiapkan untuk melaksanakan ibadah haji, dan kita yang mungkin belum mendapatkan undangan untuk melaksanakan ibadah haji, paling tidak ada ibadah-ibadah yang bisa kita perhatikan yang pahalanya itu setara dengan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Dan ini salah satu bukti dari Rahman dan Rahimnya Allah, sayangnya Allah kepada hambanya. Ketika mungkin sebagian orang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji, entah mungkin karena kondisi fisiknya atau mungkin karena keuangan yang belum dia dapatkan, kadar istiqoahnya belum mencukupi, maka ada amalan-amalan yang amalan tersebut pahalanya setara dengan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Benar memang tidak persis dengan sebagaimana orang yang melaksanakan ibadah haji pahalanya, karena di dalam ibadah haji ada yang namanya tawaf, ada yang namanya sa'i, ada yang namanya tahallul, ada yang namanya juga tentunya mabit di Musdalifah, wukuf di Arafah, kemudian ada jamaah melontar, kemudian ada tawaf ifadah, sa'i dan yang lainnya. Ini tidak didapatkan kecuali orang tersebut pergi ke tanah suci. Namun untuk mendapatkan pahala hajinya, itu bisa didapatkan dengan ibadah-ibadah yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Nabi SAW. Yang Rasul SAW jelaskan keutamanya seperti orang yang melaksanakan ibadah haji. Yang pertama adalah jelas apa yang baru saja kita lakukan, sholat berjamaah di masjid. Salah satu keutamaan orang yang mengerjakan sholat berjamaah di masjid itu dicatatkan pahala seperti orang yang berhaji. Syaratnya kata Nabi SAW, man tatahhara fi baitihi summa ata al-masjida liyaqda fardhu min faraidillah kanat lahu kal hajjil muhrim. Siapapun kata Nabi yang dia bersuci di tempat tinggalnya, dia berwudu di tempat tinggalnya, kemudian dia mendatangi rumah dari rumah-rumah Allah untuk menjalankan kewajiban dia sebagai seorang muslim, ibadah sholat yang 5 waktu. Amalan ini kata Nabi SAW dicatatkan pahala kal hajjil muhrim, seperti orang yang berhaji dengan ihramnya. Maksudnya dia mendapatkan pahala haji yang sempurna. Para ulama menyebutkan ini salah satu motivasi besar kenapa orang-orang terbaik sebelum kita, mereka tidaklah melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu bagi seorang laki-laki tentunya, kecuali benar mereka melakukan di masjid atau di rumah dari rumah-rumah Allah. Dia punya modal berwudu di tempat tinggalnya,
Ini syarat yang dianjurkan Nabi SAW. Dan ini juga salah satu keutamaan orang-orang yang berwudu sebelum dia pergi ke masjid. Karena di dalam riwayat yang lain Nabi SAW menyebutkan orang yang berwudu di tempat tinggalnya, di rumahnya lebih dulu, maka setiap derap langkah kakinya itu menghapus dosa dan mengangkat derajat. Orang-orang yang berwudu di rumahnya, dia sempurnakan tentunya wudunya. Kemudian dia mendatangi atal masjidah, dia mendatangi rumah dari rumah-rumah Allah untuk menjalankan salah satu kewajiban dia sebagai seorang muslim, ibadah sholat yang 5 waktu, entah subuh, zuhur, asar, maghrib ataupun isya. Maka perbuatan ini, kata Nabi SAW, di antara keutamanya dicatatkan pahala seperti pahala orang yang berhaji dengan ihramnya. Sekali lagi mayoritas ulama menyebutkan ini sebab besar kenapa orang-orang terbaik sebelum kita tidaklah mereka melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu kecuali terjadi di masjid atau di rumah dari rumah-rumah Allah. Bagi seorang laki-laki tentunya, ya bagi seorang perempuan yang mereka mungkin sholat di rumah-rumah mereka, mereka tetap mendapatkan keutamaan sebagaimana keutamaan laki-laki yang pergi ke masjid. Keumuman hadis Nabi SAW yang disabdakan Rasul, kata Nabi, la tamna'u ima'akumul masajid wa buyutahunna khairan lahunna. Jangan kalian, kata Rasul SAW, melarang orang itu untuk pergi ke masjid. Jangan kalian larang istri-istri kalian, perempuan-perempuan kalian, kata Nabi, untuk dia datang, untuk dia pergi ke masjid. Kalau ada seorang istri dia izin kepada suaminya untuk pergi ke masjid, ya selama tidak ada hal-hal yang menghalangi dia untuk pergi ke masjid, jangan kalian larang, kata Rasul SAW. La tamna'u ima'akumul masajid. Akan tetapi, kata Nabi, buyutahunna khairan lahunna. Kaum perempuan yang sholat di rumah itu lebih baik. Sholatnya perempuan di rumah itu lebih baik, kata Nabi SAW. Dan kita tahu hanya di 2 keadaan, kata para ulama, bergesernya hukum seorang perempuan yang asalnya mereka lebih diperintahkan sholat di rumah, kemudian bergeser hukumnya menjadi di masjid atau di rumah dari rumah-rumah Allah, ketika dia berada di salah satu dari 2 keadaan. Keadaan yang pertama adalah ketika dia hadir pada majelis-majelis ilmu, karena Rasulullah SAW bersabda, talibul ilmi fardhatun 'alal kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib, kata Nabi, bagi seorang muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Kalau ada majelis taklim di masjid atau di rumah dari rumah-rumah Allah yang hukum asalnya seorang perempuan lebih dianjurkan untuk sholat di rumah-rumah mereka, maka hukum ini bergeser menjadi mereka lebih diperintahkan untuk pergi ke masjid. Kenapa? Karena adanya majelis taklim, adanya kajian agama, yang itu dihukumi wajib, kata Nabi, bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Keadaan yang kedua yang menjadikan bergeser yang hukum seorang perempuan untuk pergi ke masjid ketika mereka lebih disukai untuk sholat di rumah-rumah mereka adalah kalau ada pelaksanaan sholat jenazah di masjid tersebut, dan ini tidak didapatkan kecuali dia harus datang ke tempat tersebut. Dan Rasulullah SAW pun jelaskan bagaimana keutamaan orang-orang yang melaksanakan sholat jenazah. Man syahida jenazah, siapa yang dia melaksanakan sholat jenazah, falahul qirar, maka dia mendapatkan pahala 1 qirar. Bahkan perempuan yang dia sholat jenazah, yang dia ikut sholat jenazah, Syafi'iyah, Malikiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Ahmad itu menjelaskan bahwasanya perempuan itu tidak hanya mendapatkan pahala 1 qirar, dia bahkan bisa mendapatkan pahala 2 qirar. Karena di saat Rasul SAW beliau bersabda akan keutamaan orang yang melaksanakan sholat jenazah, dia mendapatkan pahala 1 qirar. Orang yang mengiringi jenazah tersebut sampai ke pekuburan kemudian ikut menguburkan, falahul qiratan, dia mendapatkan pahala 2 qirar. Kemudian Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan qirat? Kata Nabi, pahala 1 qirat itu paling kecilnya, kata Nabi, mislu Jabal Uhud, seperti gunung Uhud besarnya.
Nah, pada saat hadis ini disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebahagian kaum perempuan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa mereka ingin dapat pahala 2 qiraat. Apa yang terjadi? Mereka ikut mengantar jenazah sebagaimana kaum laki-laki untuk mengincar pahala yang 2 qiraat tadi. Di tengah perjalanan, Ummu Atiyah menceritakan, Nabi dikabarkan bahwasanya, ya Rasulullah, kaum perempuan ikut mengantarkan jenazah. Ketika itu dari Nabawi ke Baqi ikut mengantarkan jenazah. Dikabarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kaum perempuan ikut mengantar jenazah ya Rasul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kaum perempuan pada saat itu, irji'na fa innakunna ma'jurat. Pulanglah kalian semua, kata Nabi, karena sesungguhnya kalian sudah mendapatkan pahala. Inilah dalil, kata para ulama, seorang perempuan yang dia walaupun hanya melaksanakan sholat jenazah, dia tetap mendapatkan pahala 2 qiraat sebagaimana laki-laki yang pergi mengantar jenazah, dia sholat kemudian dia ikut mengantarkan jenazah. Oleh karena itu, sayang dari seorang perempuan ketika dia mendapatkan kabar berita ada pelaksanaan sholat jenazah misalnya di masjid ataupun dimanapun, di rumah dari rumah-rumah Allah, maka dia hadir ke masjid tersebut. Dan inilah keadaan kedua yang menggeser hukum yang seorang perempuan yang hukum asalnya mereka lebih dianjurkan sholat di rumah mereka, tapi ketika ada pelaksanaan sholat jenazah mereka bisa untuk mengerjakan sholat tersebut di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kembali sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang berwudu kemudian dia sholat ke masjid, sholat di rumah dari rumah-rumah Allah untuk menjalankan kewajiban dia sebagai seorang muslim, maka di antara pahalanya dicatatkan pahala seperti pahala haji dengan ihramnya. Dan ini pun juga bisa didapatkan oleh perempuan walaupun mereka mungkin tidak sholat di rumah dari rumah-rumah Allah. Namun syarat yang dianjurkan oleh para ulama adalah yang pertama, jelas sholatnya berjamaah. Syarat yang kedua adalah dia benar-benar memperhatikan waktunya, bukan dia tunda sholatnya. Adzan zuhur dikumandangkan, maka dia sudah berwudu atau mungkin dia segera ambil air wudu. Selesai adzan zuhur, ya langsung kerjakan qabliyah zuhur, kemudian dia kerjakan sholat zuhur berjamaah. Nah, kalau waktu-waktu sholat ini bisa ditaati oleh seorang perempuan yang mereka hanya sholat di rumah, karena adanya pernyataan Nabi sholat perempuan di rumah itu lebih baik, maka mereka kaum perempuan mendapatkan keutamaan sebagaimana keutamaan laki-laki yang pergi ke masjid. Jadi syaratnya adalah dia mengerjakan yang berjamaah. Syarat yang kedua adalah dia benar-benar perhatikan waktunya. Adzan asar dikumandangkan, dia segera sholat dengan cara berjamaah. Amalan ini setara dengan laki-laki yang pergi ke masjid, yang dia lebih dulu berwudu di tempat tinggalnya, kemudian dia sholat berjamaah yang kata Rasul kal hajil muhrim, seperti pahala orang yang berhaji dengan ihramnya. Jadi perempuan pun juga bisa mendapatkan keutamaan hadis tersebut. Sekali lagi catatannya adalah dia berjamaah dan dia benar-benar memperhatikan waktunya. Dia benar-benar ketika azan sudah dikumandangkan, dia segera sholat. Adzan maghrib dikumandangkan, dia segera sholat dengan berjamaah. Adzan isya dikumandangkan, dia segera sholat dengan cara berjamaah. Sebagaimana laki-laki yang juga pergi ke rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini amalan yang pertama yang pahalanya itu setara seperti orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dengan ihramnya. Maka kata para ulama, inilah sebab kenapa orang-orang terbaik sebelum kita mereka benar-benar memperhatikan untuk pergi ke masjid. Bayangkan dia hanya punya modal dia berwudu di rumahnya, kemudian dia pergi ke masjid. Dia pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat yang di bawah waktu. Di antara keutamanya dicatatkan pahala seperti pahala haji dengan ihramnya. Dan kita punya kesempatan sehari itu 5 kali untuk mendapatkan pahala haji dengan sholat yang 5 waktu di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Amalan yang kedua adalah apa yang juga saat ini kita dapatkan, yaitu hadir pada majelis ilmu, hadir pada majelis ta'lim.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, "Man qada ila al-masjid la yuridu bihi ila al-khair, yata'allama minhu an yu'allima, falaysa lillahi illa kan kahajjit tawa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang pergi ke masjid, ke rumah dari rumah-rumah Allah, kemudian ketika dia pergi ke masjid, la yuridu bihi ila al-khair, dia tidak mengharapkan kecuali dia berharap pada sebuah kebaikan. Tidak ada sesuatu yang dia inginkan kecuali dia ingin mendapatkan kebaikan. Kebaikan yang dimaksud kata Nabi, yata'allama minhu ay yu'allimah. Kebaikan yang dimaksud dia ingin mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin memperbaiki kualitas ibadahnya, kualitas muamalahnya dengan hadir pada majelis ilmu. Dia pelajari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh kata Nabi, tidak ada balasan yang paling pantas yang diberikan oleh Allah kepada orang tersebut kecuali dicatatkan pahala ibadah haji. Orang hadir pada majelis ilmu itu diantara keutamanya adalah dicatatkan pahala haji. Kalau kita dalam satu pekan kita hadir pada pengajian agama misalnya 2-3 kali saja, dan itu konsisten bisa kita lakukan, dan ini bekal untuk pada kehidupan akhirat. Dalam satu pekan kita mampu hadir dalam majelis ilmu 1-2 kali saja, dan itu terus bisa kita lakukan, ini pahalanya begitu besar, dan ini sekali lagi salah satu bekal kita untuk kita berada pada kehidupan akhirat. Terlebih mungkin ada orang yang hadir dalam majelis ilmu dalam satu pekan ada yang sampai 4-5 kali. Berapa kali pun tapi dia mampu terus untuk konsisten mengerjakan dan hadir pada majelis ilmu, maka ini benar-benar dia punya modal nanti pada kehidupan akhirat. Karena orang yang pergi ke masjid kata Nabi, kemudian dia hadir pada majelis ilmu, pada majelis-majelis taklim, di antara pahalanya adalah dicatatkan pahala haji dengan sempurna. Syaratnya 2. Yang pertama, majelis taklim yang terjadi di rumah dari rumah-rumah Allah. Yang kedua yang dipelajari adalah Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW. Satu saja dari 2 syarat ini tidak dia dapatkan keutamaan ini. Benar memang ada keutamaan yang lain. Orang yang hadir pada majelis taklim dimanapun dia mendapatkan doa dari para malaikat. Dia mendapatkan doa dari malaikat, ya Allah ampuni fulan, ya Allah rahmati fulan. Dia kemudian juga dimudahkan untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga nama-nama dia disebutkan oleh Allah di hadapan malaikat-malaikat yang mulia, dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dapat semua keutamaan ini. Tapi untuk keutamaan mendapatkan pahala haji itu tidak didapatkan kecuali majelis taklim tersebut terjadi di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ada kajian misalnya yang satu di hotel bintang 5, yang satu di musola yang mungkin sama-sama sederhana. Maka hadirnya kita di musola tersebut itu jauh lebih berkelas pahalanya daripada di hotel bintang 5. Ada kajian misalnya, ada majelis taklim terjadi di gedung-gedung mewah, di tempat-tempat yang sangat mewah. Sementara ada majelis taklim pilihan yang kedua itu hanya ada di musola yang mungkin sangat-sangat sederhana, yang kipas anginnya sebuting aja misalnya, berabuk-rabuk para kipas anginnya. Sementara ini hotel bintang 5 semuanya full AC misalnya. Pahala yang didapatkan hadir di musola yang sangat sederhana itu lebih utama, itu lebih baik. Kenapa? Itu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Setiap benda, setiap sesuatu yang disandarkan dengan lafaz Allah maka pasti punya keutamaan. Kitab Allah, tidak ada kitab yang lebih utama daripada kitab Allah Al-Quran. Senantiasa terus dia mendapatkan keutamaan. Sama dengan baitillah, rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid ataupun mushola, maka keutamaannya yang didapatkan hadir pada majelis taklim di tempat tersebut itu dicatatkan pahala seperti pahala haji. Pahala haji dengan sempurna kata Rasul. Syaratnya 2 sekali lagi, majelis taklimnya di masjid atau di rumah dari rumah-rumah Allah, entah itu mushola ataupun masjid. Yang jelas itu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua yang dipelajari Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kalaulah seandainya majelis taklim tersebut di masjid misalnya, tapi yang dipelajari bukan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mendapatkan keutamaan tadi. Dua syarat ini harus ada. Pada saat dua syarat ini sudah dia dapatkan, maka pahala yang didapatkan sebagaimana pernyataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dicatatkan pahala haji, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seminggu kalau ada orang yang hadir pada pengajian 2-3 kali dan dia konsisten, dia ini sudah mendapatkan bekal yang begitu baik untuk pada kehidupan akhirat. Karena tidak hanya ilmu yang dia dapatkan, tidak hanya penerapan sunnah-sunnah yang dianjurkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia pun juga mendapatkan pahala ibadah haji. Kemudian mungkin yang terakhir adalah di antara sekian banyak fadilah atau amalan-amalan yang pahalanya setara dengan pahala orang yang melaksanakan ibadah haji adalah sholat syuruk atau isyraq. Sholat syuruk ataupun sholat isyraq. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengerjakan sholat subuh berjamaah di masjid, kata Nabi, maka ada kemudian dia duduk menunggu sampai muncul di matahari. Ketika dia duduk, dia dalam keadaan beribadah, entah itu hadir pada majelis ilmu, entah itu dia baca Quran, entah itu dia doa, istighfar atau apapun, sampai munculnya matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, kata Nabi, sholat syuruk atau isyraq, maka dicatatkan pahala seperti pahala haji dengan sempurna, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam riwayat ini memang dipersyaratkan sholat subuhnya terjadi di rumah dari rumah Allah, dia berjamaah. Khilaf para ulama bagaimana seorang perempuan yang dia sholat di rumah mereka, apakah mereka mendapatkan keutamaan? Tadi ulama berbeda pendapat. Namun tidak ada perdebatan ketika perempuan tersebut di masjid, tidak ada perdebatan. Yang di rumah ini yang terjadi perbedaan pendapat dari sebagian ulama. Ya, wallahualam, jelas pendapat yang paling aman adalah itu terjadi di masjid. Adapun di rumah terus terjadi perdebatan dan perbedaan pendapat. Ini diantara amalan-amalan yang pahalanya setara dengan pahala orang-orang yang berjihad, pahala orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin yang mau sampaikan kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka